Chapter 1701. Yang Chen dapat mengetahui sejauh mana Wang Dongzu telah memurnikan tanaman rambat rumput lilitan naga, karena Yang Chen sendiri meninggalkan jejak kesadaran spiritual rahasia di tanaman rambat rumput lilitan naga. Jejak ini sangat cerdik, jejak ini ditinggalkan oleh Yang Chen setelah menggunakan seni rahasia tiga kemurnian sebagai referensi metode kultivasi kesadaran spiritual spasial. Secara umum, orang biasa tidak dapat menemukan jejak kesadaran spiritual ini. Namun ada pengecualian, yaitu cetakan ini tidak dapat disempurnakan dalam jangka waktu lama. Tidak peduli seberapa tersembunyi jejak kesadaran spiritual itu, dalam proses pemurnian pengorbanan jangka panjang, akan selalu ada petunjuk kecil yang ditemukan. Tidak mengherankan, ketika pemurnian pengorbanan Wang Dongzu mencapai titik tertentu, ia menemukan jejak kesadaran spiritual rahasia ini. Namun, Wang Dongzu sendiri sama sekali tidak terkejut. Jika tidak ada jejak kesadaran spiritual pada tanaman rambat rumput naga ini, itu akan menjadi masalah nyata. Jika ada jejak kesadaran spiritual, itu menunjukkan bahwa Yang Chen sudah menduga sejak awal apa yang akan dia lakukan dengan tanaman rambat rumput naga ini. Dia juga ingin mengandalkan jejak kesadaran spiritual ini untuk menemukan keberadaannya. Sayangnya, dalam proses pemurnian pengorbanan senjata ajaib semacam ini, tidak banyak jejak kesadaran spiritual yang bisa lolos tanpa ketahuan. Dalam hal ini, Master Sekte Wang sangat bangga. Sekilas, Yang Chen tampak seperti seorang pemula. Dia hanya memiliki basis kultivasi manusia abadi yang remeh. Dia tidak tahu di mana dia mempelajari beberapa teknik rahasia kesadaran spiritual yang dangkal. Dia bisa lolos dari pemeriksaan kesadaran spiritual awal, tetapi dia tidak bisa lolos dari serangan intensif dari pemurnian senjata sihir nanti. Begitu pengaturan yang sudah matang itu gagal, Wang Dongzu bisa membayangkan seperti apa ekspresi putus asa Yang Chen sekarang. Ketika jejak kesadaran spiritual yang ditinggalkan Yang Chen hancur, Yang Chen juga tahu sejauh mana Wang Dongzu telah memurnikan tanaman rambat rumput jalinan naga. Tentu saja, Yang Chen tidak akan kehilangan pengawasannya terhadap Wang Dongzu. Faktanya, selain jejak kesadaran spiritual yang tertinggal di tanaman rambat rumput naga, Yang Chen juga diam-diam meninggalkan dua di tubuh Wang Dongzu. Satu ditempatkan di akar rambut Wang Dongzu, yang jarang dia perhatikan, dan satu lagi ditempatkan di alisnya, yang juga tidak dipedulikan Wang Dongzu. Kedua jejak ini tertinggal selama diskusi tatap muka dengan Wang Dongzu. Saat itu, Yang Chen sengaja menunjukkan bahwa ia mematuhi perjanjian tersebut. Setelah Wang Dongzu melihat tanaman rambat rumput naga, ia sedikit kehilangan ketenangannya. Dalam jeda yang sangat singkat yang tidak diperhatikan Wang Dongzu, Yang Chen dengan cerdik meninggalkan dua jejak kesadaran spiritual. Terlepas dari apakah jejak kesadaran spiritual pada tanaman rambat rumput naga telah hancur atau tidak, kedua jejak ini masih ada dan masih dapat memberitahu Yang Chen lokasi Wang Dongzu. Ketika Yang Chen meninggalkan Sekte Langit Hitam, para petinggi Sekte Langit Hitam akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya ingin ditinggalkan Yang Chen untuk mereka. Kosmos Sak milik Zhao Qing berisi beberapa pengalaman kultivasinya sendiri, termasuk pemahamannya tentang berbagai formasi susunannya. Ngomong-ngomong, ini hanyalah sebagian dari pengalaman kultivasi Zhao Qing. Setiap kultivator akan memiliki catatan yang sama. Zhao Qing adalah seorang kultivator arai, jadi dia mencoba-coba berbagai macam formasi arai. Untuk memperdalam kultivasinya sendiri, dia bahkan akan mencari berbagai formasi arai kuno untuk dipelajari. Zhao Qing adalah seorang kultivator arai, jadi dia mencoba-coba berbagai macam formasi arai. Untuk memperdalam kultivasinya sendiri, dia bahkan akan mencari berbagai formasi arai kuno untuk dipelajari. Alasan mengapa ia dapat menemukan tempat persembunyian naga bumi adalah karena kebiasaan ini. Ia menemukan petunjuk dari lembaran batu giok kuno yang mencatat formasi susunan. Sebagai seorang kultivator arai, dia tentu tidak akan melewatkan arai agung penekan asal abadi surga dan bumi yang diumumkan oleh Sekte Langit Hitam di dunia spiritual. Dia bahkan mempelajari mata arai khusus yang menyebabkan kehancuran Tianmen. Menata Heaven and Earth Everlasting Origin Suppression Grid arai berskala kecil bukanlah hal yang sulit bagi seorang ahli di level ini. Yang Chen melakukan sedikit trik pada lempengan giok yang merekam Heaven and Earth Everlasting Origin Suppression Grid arai. Bahkan, ia mengganti lempengan giok tersebut dengan lempengan giok yang lebih kuno yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Mengandalkan sense spiritual yang kuat dari seni rahasia tiga kemurnian, isi sense spiritual yang terukir pada slip giok baru dipindahkan secara paksa ke slip giok lama, itu saja. Akan tetapi, dengan perubahan ini, sifat masalahnya telah berubah sepenuhnya. Ternyata Sekte Langit Hitam telah melakukan penelitian setelah mengumumkan susunan itu, tetapi sekarang diketahui bahwa mereka telah mempelajari susunan ini sejak lama, tetapi mereka merahasiakannya, bahkan menemukan mata susunan khusus. Mata susunan khusus dari Heaven and Earth Everlasting Origin Suppression Grid Arai adalah salah satu alasan kehancuran Tianmen di dunia fana. Sutra Hati Iblis adalah alasan lainnya. Oleh karena itu, setiap orang di Sekte Langit Hitam sangat mementingkan petunjuk apapun yang terkait dengan susunan besar penindasan asal abadi langit dan bumi. Sebuah kepingan giok yang berusia lebih dari 10.000 tahun merekam mata susunan khusus itu, apalagi maksudnya. Jika sebelumnya Sekte Langit Hitam curiga pada keluarga Zhao sebesar 80%, sekarang sudah menjadi 100%. Belum lagi Yang Chen, seorang junior manusia abadi, tidak dapat memalsukannya, bahkan para tetua abadi mendalam tertinggi dari sekte tersebut tidak dapat memalsukan kepingan giok itu dengan begitu sempurna. Slip giok ini pasti nyata, kalau begitu hancurnya Tianmen di dunia fana sepenuhnya ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Apa yang terjadi kemudian tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Itu adalah urusan Sekte Langit Hitam. Yang Chen hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan barang-barang itu. Mengenai keaslian barang-barang itu, Yang Chen tidak memiliki kemampuan untuk memalsukannya. Selain itu, di dalam tas Qiankun milik Zhao Qing, ada beberapa barang yang membuktikan bahwa Zhao Qing memang berasal dari keluarga Zhao dan memegang jabatan tinggi.
Ini sudah cukup, bukan? Master Alkimia Istana Cunyang, Yang Chen, mengasingkan diri lagi, dan berita itu pun dengan cepat menyebar. Semua orang berharap agar Master Yang Chen dapat tinggal dalam pengasingan selama sisa hidupnya. Ketika dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan memurnikan lebih banyak pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin, pil 5 revolusi untuk sumsum tulang, pil 5 revolusi untuk penampilan, dan sebagainya, sehingga Menara Wanbao akan memiliki persediaan yang cukup. Banyak orang menantikan kemunculan pil-pil ini. Mereka selalu menghitung kekayaan bersih mereka untuk melihat berapa banyak pil yang bisa mereka dapatkan. Semakin banyak pil yang disempurnakan Yang Chen, semakin murah harganya. Master Yang, yang menjadi pusat perhatian, tengah bekerja keras dalam bidang alkimia sesuai keinginan semua orang. Pada saat yang sama, ia juga tengah bekerja keras untuk meningkatkan level alkimianya, bersiap untuk menembus batas kemampuan seorang master alkimia tingkat 6 kapan saja. Ketika Liu Xiang, seorang murid biasa Istana Cunyang, meninggalkan Istana Cunyang, dia sekali lagi berhasil membuat semua orang tidak memperhatikannya. Setelah berjalan-jalan santai di pasar Sunset Rock dan membeli beberapa barang sekali pakai, Liu Xiang meninggalkan Sunset Rock tanpa seorang pun menyadarinya dan memulai perjalanannya untuk mendapatkan pengalaman. Tujuan Yang Chen kali ini sangat jelas, yaitu mengawasi pergerakan Wang Dongzu. Selama dia mengikutinya, dia tidak perlu khawatir mencari tempat Wang Dongzu menggunakan tanaman rambat rumput naga. Mungkin, jika dia beruntung kali ini, dia akan dapat melihat naga hidup di dunia spiritual. Lagi pula, naga yang mati tidak perlu ditangani oleh tanaman rambat rumput naga, dan selain untuk menangani naga, tanaman rambat rumput naga tidak berguna untuk melawan monster lain. Chapter 1702. Yang Chen sangat jelas mengenai dasar kultivasi Wang Dongzu, jadi Yang Chen juga memiliki perkiraan umum pada tahap mana dia akan mampu menghancurkan jejak kesadaran spiritual yang ditinggalkannya. Ketika jejak kesadaran spiritual hancur, itu berarti Wang Dongzu akan segera menyelesaikan pemurniannya. Hal rahasia semacam ini, Yang Chen sangat yakin bahwa Wang Dongzu tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Oleh karena itu, selama dia mengikuti posisi Wang Dongzu, dua jejak kesadaran spiritual di tubuh Wang Dongzu, bahkan jika yang di akar rambut menghilang karena tumbuhnya rambut atau sebab lain, yang di alis akan tetap ada untuk waktu yang lama. Wang Dongzu, orang itu, bukanlah orang yang merapikan alisnya. Lokasi Wang Dongzu sangat rahasia, di gunung yang tidak dapat diakses. Yang Chen hanya dengan hati-hati mendekati sekitar 100 mil dan menyembunyikan sosoknya. Lebih jauh ke depan, ada susunan peringatan yang diatur oleh Wang Dongzu. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan ditemukan oleh Wang Dongzu dan tidak akan berhasil. Yang Chen tidak perlu mengambil risiko ini untuk menjelajah sekarang. Ini hanyalah tempat rahasia untuk memurnikan senjata sihir, mustahil ada tempat di mana klan naga bersembunyi. Bagaimana situasi spesifik di dalam, Yang Chen tidak peduli. Dalam jarak 100 mil, tidak ada jejak ki naga, tidak mungkin ada klan naga sungguhan yang bersembunyi. Di lereng gunung, terdapat sebuah gua yang disamarkan, pintu masuk gua ditutup dengan batu besar, dan bagian luarnya juga diatur dengan formasi. Bahkan jika seseorang berdiri di puncak gunung dan menjelajah dengan kesadaran spiritual, mustahil untuk menemukan gua di sini. Wang Dongzu tinggal sendirian di gua ini saat ini, menyelesaikan langkah terakhir dari pemurnian pengorbanan tanaman merambat rumput naga. Perkiraan Yang Chen sangat akurat. Saat ini, pemurnian senjata ajaibnya sudah hampir mencapai tahap akhir. Selama rumput naga disempurnakan, pekerjaan Wang Dongzu akan setengah selesai. Sisanya adalah pergi ke tempat itu lalu menangkap naga itu dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika dia memikirkan alam yang bisa dicapainya setelah menyelesaikannya, bahkan tubuh Wang Dongzu yang berpengetahuan luas pun sedikit gemetar. Naga tua, jika kau bertemu dengan rumput naga, apa hal pertama yang akan kau lakukan? Yang Chen kini bersembunyi 100 mil jauhnya, dan dia tidak diam saja, melainkan mulai berkomunikasi dengan roh naga di tungku roh yang dalam. Rumput belitan naga, bagaimana kau tahu tentang hal semacam ini? Setelah bertahun-tahun diberi makan di tungku roh yang dalam, roh naga pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Ketika dia mendengar Yang Chen menyebut-nyebut rumput belitan naga, dia langsung berseru dan bukannya menjawab, malah mengajukan pertanyaan. Seseorang memberi saya benih aneh dan meminta saya untuk merangsangnya. Yang Chen menjawab dengan santai, awalnya saya tidak tahu apa itu, jadi saya menanam benihnya. Kemudian, saya menyadari bahwa itu tampak seperti rumput naga yang legendaris. Yang Chen tidak menjawab bagaimana dia tahu tentang rumput naga melingkar, tetapi pertanyaan yang diajukannya membuat roh naga gemetar ketakutan. Meskipun itu adalah roh, ia tidak dapat mengubah rasa takut naluriahnya. Mengapa kamu tidak menghancurkannya saja? Suara roh naga itu membuat Yang Chen merasa histeris. Kedengarannya seperti ras naga tidak hanya takut pada rumput naga melingkar, tetapi juga jijik dengannya. Saya hanya ingin tahu, saya menggunakan kekuatan spiritual maksimum yang dapat diterima benih untuk memelihara rumput naga melingkar selama 100 tahun sebelum berkecambah. Bagian ujungnya setebal 1 kaki dan panjang 20 kaki, kekuatan macam apa yang dapat ditanganinya. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan emosi roh naga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat roh naga tenang hanya dengan beberapa kata, jadi Yang Chen langsung menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui. Mendengar pertanyaan itu, roh naga pun meraung makin kencang, namun sesaat itu hanya sekedar mengeluarkan suara, lalu akhirnya mereda. Roh naga itu berada dalam kondisi tubuh roh, dan mustahil untuk muncul sendiri. Jika dia ingin menyelesaikan masalah rumput naga melingkar, dia membutuhkan bantuan Yang Chen. Oleh karena itu, membantu Yang Chen menganalisis dengan benar kemampuan pihak lain adalah hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang. Baru saja berkecambah, roh naga itu berpikir sejenak dan bertanya lagi untuk memastikan. Baru saja berkecambah, Yang Chen memberikan jawaban yang sangat positif.
Setelah memikirkannya, dia masih berbicara tentang kinerja benih di kebun obat dan istana naga sebelum berkecambah. Tidak apa-apa, selama belum berkecambah, kekuatannya tidak akan bertambah. Setelah mendengar ini, Lingling tidak merasa terlalu khawatir. Dia terdiam sejenak dan mulai menghitung dalam hatinya. Mungkin dia hanya bisa menghadapi naga kecil. Setelah berpikir cukup lama, roh naga itu akhirnya berbicara, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam nadanya, atau bisa jadi itu adalah naga tua. Yang Chen mengerti apa yang dimaksud roh naga. Naga kecil itu tidak kuat, dan naga tua yang disebutkan itu pastilah jenis naga tua yang sudah mendekati akhir masa hidupnya, dan kekuatannya sudah sangat menurun. Mungkin itu adalah seekor naga yang terluka parah di masa puncak hidupnya. Yang Chen menambahkan pada roh naga itu. Sejujurnya, Yang Chen sama sekali tidak terkejut. Jika rumput naga yang baru saja tumbuh dapat menghadapi naga di masa puncak hidupnya, maka rumput naga tidak akan hampir punah oleh ras naga. Ia hanya bisa menghadapi naga kecil yang lemah dan naga yang hampir mati. Itu hal yang wajar. Benar sekali, dia terluka parah dan hampir mati. Roh naga itu mengakui apa yang dikatakan Yang Chen, tetapi masih menambahkan kata sifat berada di ambang kematian. Tetapi setelah berkata demikian, roh naga itu tertegun sejenak, lalu tidak berbicara lagi. Baik itu naga yang terluka parah dan sekarat maupun naga yang baru lahir, selama itu bukan naga tua yang hendak mati, itu berarti tubuh itulah yang paling cocok untuk dimilikinya. Ia selalu berada dalam kondisi tubuh roh. Meskipun ia mengandalkan kekuatan obat dan benih api di tungku roh Yang Chen untuk pulih ke kondisi terkuatnya, bagaimanapun juga, roh naga tidak memiliki tubuh. Yang Chen berkata bahwa begitu dia menemukan tubuh yang cocok, dia akan memberinya kesempatan untuk memilikinya. Mungkinkah kesempatan itu ada di depannya? Pada saat ini, roh naga tidak bisa tenang lagi. Selama dia memiliki tubuh, dengan pengalamannya selama ratusan ribu tahun di sumur Langya, dan kenangan serta pengalaman para kultivator yang terbakar sampai mati oleh api naga pemakan roh, tidak akan sulit baginya untuk mengembalikan kekuatannya ke masa kejayaannya. Dia bahkan dapat dengan mudah memasuki alam abadi bumi dan abadi surga. Harus diketahui bahwa dia adalah naga paling unik di dunia. Hanya saja, apakah pantas untuk melakukan hal itu? Itu adalah klannya sendiri, mungkinkah dia akan dirasuki oleh dirinya sendiri? Dari sudut pandang moral, hal itu tidak benar untuk dilakukan, tetapi godaan untuk memiliki tubuh membuat roh naga tidak dapat menahan diri untuk berpikir ke arah itu. Untuk sementara waktu, roh naga juga terjebak dalam dilema. Di satu sisi, roh naga berharap orang yang mungkin akan ditangani akan aman dan sehat. Di sisi lain, ia berharap rencana Wang Dongzu dapat berhasil. Kedua pikiran ini telah lama melekat dalam hati roh naga. Sekalipun benar-benar ada tubuh naga, jika itu bukan naga api, bisakah dia tetap memilikinya? Apakah ia masih bisa pulih ke masa kejayaannya setelah kerasukan? Itu penuh dengan pertanyaan. Chapter 1703. Wang Dongzu akhirnya menyelesaikan penyempurnaannya. Tanaman rambat rumput naga yang panjangnya lebih dari 200 kaki disempurnakan menjadi jerat yang tidak mencolok oleh Wang Dongzu. Di satu sisi, terdapat jerat besar yang dapat digunakan untuk menjerat target sesuai keinginan pemiliknya. Di sisi lain, terdapat gesper kecil yang dapat diikatkan ke pergelangan tangan atau bahkan pinggang setelah diperbesar untuk mencegahnya terjatuh. Setelah mengencangkan gesper kecil itu ke pergelangan tangan, Wang Dongzu dengan santai menggoyangkan tangannya. Tali jerat itu tampak hidup. Tali itu langsung membesar dan dengan tepat tersangkut pada stalaktit yang tidak jauh dari situ. Jerat itu mengencang dan stalaktitnya patah. Jerat itu dengan cepat kembali ke tangan Wang Dongzu dan menyusut menjadi bola. Itu tampak seperti gelang yang indah. Wang Dongzu sangat puas dengan pekerjaannya sendiri. Dia sangat yakin bahwa harta karun ajaib ini kemungkinan besar hanya dapat digunakan satu kali. Setelah digunakan, tidak dapat diambil begitu saja. Begitu dia dekat dengan klan naga, gelang yang disempurnakan dari tanaman rambat rumput naga ini pasti akan membuat klan naga memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan. Setelah penyempurnaan selesai, Wang Dongzu tidak langsung bekerja, tetapi memaksa dirinya untuk tenang dan bermeditasi selama 3 hari penuh. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menenangkan emosinya yang sedang bergejolak. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk beristirahat dengan baik dengan mengandalkan meditasi selama 3 hari. Apapun yang dilakukannya, ia membutuhkan pikiran yang jernih dan kekuatan fisik yang cukup. Karena ia telah merencanakan selama puluhan ribu tahun dan beberapa generasi, ia tidak terburu-buru. Setelah beristirahat, Wang Dongzu mulai memeriksa benda-benda di tubuhnya satu persatu. Ini adalah persiapan awal yang telah terkumpul selama beberapa generasi. Mereka tidak boleh gagal pada langkah terakhir. Oleh karena itu, Wang Dongzu memeriksa dengan sangat teliti. Hampir setiap item harus disempurnakan dan dirawat dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk memastikan tidak ada yang salah. Semakin dia berada di titik kritis, semakin dia tidak bisa tidak sabar. Selama bertahun-tahun, Wang Dongzu mengetahui manfaat berbisnis di paviliun pengumpulan berkah dan melakukan hal-hal lainnya. Ketika orang memuji seseorang, mereka suka menggambarkannya sebagai orang yang tenang dalam menghadapi peristiwa besar. Inilah alasannya. Hanya persiapan ini saja, Wang Dongzu melakukannya dengan tidak tergesa-gesa selama sebulan penuh. Ia bahkan menyiapkan peralatan perawatan dan meditasinya sendiri. Ia memacu energinya hingga mencapai puncak sebelum berangkat. Yang Chen, yang berada 100 mil jauhnya, akhirnya merasakan gerakan Wang Dongzu. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru untuk mengejarnya, tetapi tetap di tempatnya dan diam-diam merasakan arah gerakan Wang Dongzu. Selama mereka berada dalam jarak 2000 mil, Yang Chen dapat dengan mudah dan akurat menemukan Wang Dongzu. Tidak perlu baginya untuk mendekatinya dan ditemukan. Wang Dongzu sangat berhati-hati. Meskipun lokasi yang dipilihnya sangat rahasia dan memungkinkannya untuk memurnikan rumput belitan naga di sini selama puluhan tahun, dia tetap tidak lengah.
Sejak mereka meninggalkan gua, selain bersembunyi dengan hati-hati, mereka pada dasarnya berlari berputar-putar. Yang Chen tidak terburu-buru. Dia cukup sabar menunggu Wang Dongzu. Karena itu, dia tidak bergerak sampai Wang Dongzu berada 5.000 mil jauhnya darinya. Baru kemudian Yang Chen perlahan mengejarnya. Dalam jarak 2.000 mil, Yang Chen dapat secara akurat menentukan posisi pihak lain. Dalam jarak 2.500 mil, Yang Chen dapat dengan mudah menentukan arah pihak lain. Asal arahnya benar, Yang Chen akan mampu mengejarnya perlahan-lahan. Wang Dongzu mengitari benua di dunia spiritual selama 3 bulan. Baru setelah Wang Dongzu merasa tidak diikuti lagi, ia bergegas ke tepi laut yang sepi dan terjun ke laut. 3 hari kemudian, tidak jauh dari tempat Wang Dongzu memasuki laut, sosok Wang Dongzu muncul di bawah laut seperti ilusi. Tak seorang pun dapat melihat sosoknya, tetapi ia dapat melihat segala sesuatu di sekelilingnya. 3 hari berlalu, dan dia tidak melihat seorang pun kultivator datang ke sini. Dia dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Kemudian Wang Dongzu diam-diam bersembunyi di laut selama 5 hari. Mengandalkan senjata ajaib yang dapat menyembunyikan sosoknya di dalam air dan menyembunyikan indera spiritualnya, Wang Dongzu tinggal di laut selama 8 atau 9 hari. Akhirnya, dia yakin tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Sampai saat ini, Wang Dongzu menghela napas panjang. Senjata ajaib itu mendorong air laut dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Ia dengan cepat pergi ke arah timur. Ketika Wang Dongzu berada ribuan mil jauhnya dari pantai, sosok Yang Chen muncul di pantai. Sambil menyeringai mengejek, Yang Chen melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Wang Dongzu mengira bahwa selama dia menyembunyikan sosoknya, dia bisa membuat orang-orang yang mengikutinya kehilangan kewaspadaan dan muncul. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Chen telah menanamkan jejak kesadaran spiritual padanya. Mengetahui bahwa dia telah berkeliaran di daerah itu, bagaimana mungkin Yang Chen mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri. Setelah memasuki laut, Yang Chen memanggil pesawat ulang-alik. Di laut, untuk saat ini, Yang Chen belum melihat senjata ajaib yang lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Dalam beberapa hari, Yang Chen memperpendek jarak antara dirinya dan Wang Dongzu hingga hanya 2.000 mil. Karena begitu dekatnya, Yang Chen sama sekali tidak khawatir ketahuan oleh Wang Dongzu. Pertama, pesawat ulang-alik dan Yang Chen memiliki kemampuan siluman yang cukup. Kedua, ada banyak binatang laut ganas di laut. Mustahil bagi Wang Dongzu untuk membedakan satu persatu mana yang binatang laut dan mana yang pembudidaya. Selama Yang Chen melacak dengan cermat, tidak perlu khawatir ketahuan. Wang Dongzu dan Yang Chen, satu di depan dan satu di belakang, bergegas ke laut. Setelah Wang Dongzu memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, dia masih sedikit tidak sabar. Setelah dengan cepat membuat lingkaran besar di laut, dia berbalik ke utara. Yang Chen mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa, sampai ke utara. Ada beberapa binatang laut ganas di jalan. Bahkan Wang Dongzu, seorang kultivator tingkat Dewa Bumi, harus berhati-hati untuk menghindarinya. Agar tidak membuat Wang Dongzu khawatir, Yang Chen terkadang harus bekerja sama dengan naga bumi, melepaskan tekanan dari seorang yang kuat dan aura pembunuh dari sungai darah dalam waktu singkat untuk menakuti para binatang laut, baru kemudian dia bisa melanjutkan pelacakan. Mereka berjalan di laut selama setengah tahun. Jika dihitung-hitung, jaraknya sudah melewati jutaan mil dan jauh dari daratan. Pada akhirnya, bahkan seluruh lautan pun membeku, dan bagian laut yang dangkal pun tertutup seluruhnya oleh es laut. Yang Chen tidak tahu bagaimana Wang Dongzu menemukan targetnya. Hanya posisi ini saja sudah bisa membuat banyak kultivator bergidik. Wang Dongzu tidak memiliki senjata ajaib yang dapat menyembunyikan sosoknya dan melindungi kesadaran spiritualnya. Bahkan jika dia memiliki kultivasi Dewa Langit, dia tidak dapat datang ke sini sama sekali. Akhirnya, sosok Wang Dongzu berhenti dan tampaknya telah mencapai akhir. Yang Chen juga berhenti dan bersembunyi di laut dalam. Kesadaran spiritualnya membungkus pesawat ulang-alik dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, kesadaran spiritual yang kuat menyelimuti Yang Chen dan pesawat ulang-alik itu. Mungkin ia tidak menyadari adanya hal yang tidak biasa di sini dan segera berpindah ke tempat lain. Chapter 1704. Indra spiritual yang kuat sekurang-kurangnya berada pada taraf puncak Dewa Surgawi, dan ia pasti dapat mendeteksi kultivator manapun yang berada di bawah taraf Dewa Suan tertinggi. Bahkan beberapa Dewa Suan tertinggi yang tidak memiliki spesialisasi dalam indra spiritual mungkin tidak dapat lolos dari deteksi indra spiritual. Yang Chen mengerti bahwa ini pasti senjata ajaib di tubuh Wang Dongzu, seperti senjata ajaib Master Sekte Tianmen Li di dunia fana, yang dapat meningkatkan kultivasi indra spiritual secara signifikan. Pada saat kritis, senjata ini pasti dapat mendeteksi beberapa musuh dengan niat buruk. Jelas, sekarang adalah momen kritis semacam itu. Indra spiritualnya menyapu maju mundur sejauh ribuan mil, dan hampir semua binatang laut di daerah itu ketakutan oleh indra spiritual dari seorang dewa surgawi puncak, dan bergegas melarikan diri ke kejauhan. Yang Chen telah bersembunyi di sudut itu, dan dengan indra spiritualnya yang melindungi tubuhnya, dia tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah merasakan Wang Dongzu tidak mempunyai gerakan lain, Yang Chen mulai perlahan mengejar ke arah Wang Dongzu. Selama proses tersebut, Yang Chen telah membungkus tubuhnya dan pesawat ulang-alik dengan indera spiritualnya. Dia hanya berjalan maju sejauh lebih dari 1.000 mil, dan kecepatan pesawat ulang-alik mencapai maksimumnya, tetapi memasuki tanah. Sebenarnya ada sebuah pulau besar di sini, Yang Chen diam-diam melepaskan beberapa helai indera spiritual, dan secara kasar memperkirakan jaraknya sekitar beberapa ratus mil. Pulau sebesar itu, jika berbicara secara tegas, dapat dikatakan sebagai terumbu karang besar, karena seluruh daratannya terendam di bawah permukaan laut. Tentu saja, tidak ada air laut di sini, hanya sejumlah besar es laut, seluruh dunia merupakan hamparan putih yang luas. Daratan dan es telah sepenuhnya terhubung, dan mustahil untuk memisahkan keduanya dengan jelas hanya dengan penjelajahan indera spiritual.
Sosok Wang Dongzu tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan Yang Chen dengan hati-hati bergerak ke arah Wang Dongzu. Selama kurun waktu tersebut, dia juga diam-diam keluar dari dalam es untuk melihat sekilas, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas, tidak ada warna lain, seluruh dunia tertutup oleh es putih. Selain putih, yang ada hanya putih. Semakin jauh dia melangkah, semakin dingin yang dia rasakan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi Yang Chen, tetapi setelah berjalan hampir 100 mil, Yang Chen sudah yakin bahwa itu bukan ilusi, tetapi benar-benar semakin dingin. Bahkan dengan kultivasi Yang Chen, dia masih merasa kedinginan. Orang bisa membayangkan betapa rendahnya suhu di sini. Kedepannya, Yang Chen tidak punya pilihan lain selain mengedarkan seni 5 elemen yin yang agung secara ekstrim untuk memastikan dirinya tidak akan membeku. Jika cuaca lebih dingin, Yang Chen tidak bisa menjamin bahwa Wang Dongzu tidak akan memperhatikannya. Untungnya, dia membawa gelang naga bumi. Meskipun naga bumi tidak cukup cerdas, dia patuh. Selain itu, dia sangat kuat. Dengan bantuannya, Yang Chen nyaris tak dapat menahan suhu dingin yang kian meningkat dan perlahan mendekati Wang Dongzu. Akhirnya, jaraknya hampir 100 mil dari Wang Dongzu. Sekarang suhunya telah turun hingga batas yang dapat ditanggung Yang Chen. Ia sepenuhnya bergantung pada perlindungan naga bumi, ditambah dengan api pembakar surga yin yang di dalam tubuh Yang Chen sendiri, sehingga ia nyaris tidak dapat memperlihatkan sosoknya. Sesampainya di sini, Yang Chen benar-benar mengerti mengapa tempat ini begitu dingin. Di atas terumbu karang besar di bawah laut, terdapat sebuah formasi susunan besar yang sedang beroperasi. Justru karena formasi susunan inilah seluruh tempat berubah menjadi tempat yang sangat dingin. Belum lagi Yang Chen hanya seorang manusia abadi, bahkan jika seorang master dewa surgawi datang, tanpa perlindungan khusus, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, daerah sedingin es ini sangat tertutup, kurang dari 100 kaki di bawah laut, tidak dapat dirasakan sama sekali. Bahkan jika seseorang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, kesadaran spiritualnya tidak akan terasa dingin. Oleh karena itu, kawasan ini bisa bertahan tanpa gangguan selama bertahun-tahun. Mungkin ini adalah pengaturan leluhur keluarga Wang Dongzu di masa lalu. Bagian depan tiba-tiba menjadi kosong. Yang Chen, yang sedang berjalan di antara bebatuan, hampir bergegas keluar dan memperlihatkan sosoknya. Akhirnya, dia dengan hati-hati mengendalikan momentum ke depannya dan masih bersembunyi di bebatuan. Naga bumi adalah penguasa atribut bumi. Tidak terlalu sulit untuk mengendalikan Yang Chen di bebatuan dan membiarkannya melihat situasi di luar. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Yang Chen tidak dapat ditemukan oleh Wang Dongzu. Untungnya, kesadaran spiritual Yang Chen cukup kuat. Tak lama kemudian, Yang Chen melihat situasi di dalam. Wang Dongzu berdiri di suatu tempat tidak jauh di depannya. Dia berada di ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang itu sangat luas, hanya tempat yang bisa dilihat saja yang jaraknya ratusan mil jauhnya. Di depan Wang Dongzu, ada bongkahan es yang besar dan menakjubkan. Es itu sangat bening dan terus-menerus memancarkan hawa dingin yang menusuk. Seluruh ruang bawah tanah itu terang benderang bagaikan siang hari. Tidak jauh dari es raksasa itu, ada mata air yang mengalir deras. Namun, yang menyembur keluar bukanlah air atau es, melainkan magma berwarna merah tua. Betapapun dinginnya es raksasa itu, mata air magma tidak membeku. Dari waktu ke waktu, muncul beberapa gelembung api, yang menimbulkan suara letupan. Es yang sangat besar itulah yang menjadi sumber rasa dingin yang dirasakan Yang Chen. Di bawah bongkahan es tersebut, terlihat jelas serangkaian ukiran formasi. Susunan inilah yang membuat es raksasa itu tetap beku. Bahkan, hal itu memengaruhi ratusan mil di sekitarnya. Di tubuh Wang Dongzu, ada seperangkat baju besi merah yang terus berkedip. Yang Chen adalah seorang ahli dalam bermain api. Sekilas, dia bisa melihat bahwa itu adalah seperangkat baju besi yang disempurnakan dengan hati-hati oleh seorang pembudidaya api agar tetap hangat. Kekuatan pelindung baju sirah ini rata-rata. Fungsinya hanya untuk menghangatkan tubuh. Wang Dongzu, dengan kultivasinya sebagai dewa bumi, tidak takut dengan dingin di sini. Itu semua berkat baju besi ini. Jika Yang Chen diberi cukup waktu dan bahan, Yang Chen juga bisa menyempurnakan satu set pakaian dengan efek yang sama. Efeknya mungkin lebih baik daripada yang ada di tubuh Wang Dongzu. Sayangnya, Yang Chen tidak tahu bahwa dia akan datang ke tempat ini. Tidak mungkin dia bisa mempersiapkan diri dengan baik. Wang Dongzu, yang berdiri di sana, tampaknya tidak menyadari hawa dingin di sekitarnya. Matanya terpaku pada es yang besar. Mengikuti tatapan Wang Dongzu, Yang Chen juga melihat ke dalam es yang besar. Apa yang dilihatnya membuat Yang Chen, yang memiliki kenangan 10.000 tahun dari kehidupan sebelumnya, tercengang. Es yang sangat besar itu hampir sepenuhnya transparan. Awalnya, Yang Chen tidak menyadari apa yang ada di dalamnya. Sekarang, dia menyadari bahwa ada sosok merah menyala yang panjang di bagian terdalam dari es yang sangat besar itu. Sosok itu terlalu besar, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, bagian yang bisa dilihat Yang Chen dengan jelas menunjukkan identitas sosok di dalamnya. Itu adalah kepala naga merah menyala dengan radius beberapa mil. Kepalanya tampak hidup dan nyata. Dari arah Yang Chen, dia tampaknya dapat melihat cahaya yang terpancar dari mata naga yang besar itu. Sosok merah menyala itu membentang di luar jangkauan pandangannya. Masih belum ada ujungnya. Namun, Yang Chen dapat membayangkan seluruh tubuhnya. Seekor naga merah menyala membeku seluruhnya dalam bongkahan es besar ini. Berpikir tentang rumput naga terbang yang disempurnakan Wang Dongzu, Yang Chen secara alami dapat sampai pada kesimpulan logis. Naga ini masih hidup. Chapter 1705. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar di luar dugaan Yang Chen. Wang Dongzu benar-benar memiliki naga hidup untuk ditangkap. Dia tidak tahu bagaimana Wang Dongzu atau leluhur keluarga Wang menemukan dan menaklukkan naga ini.
Mungkin bukan mereka yang menaklukkannya, dan naga itu disegel di dalam es ketika mereka menemukannya. Namun, ini bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah Wang Dongzu akhirnya memiliki senjata ajaib untuk menaklukkan naga ini. Naga yang hidup lebih berharga daripada naga yang mati, bahkan dapat dikatakan perbedaannya mencapai 10.000 kali lipat. Tidak mengherankan jika Wang Dongzu ingin menangkap naga ini hidup-hidup. Jika itu Yang Chen, dia juga akan bersedia mencari kesempatan untuk mendapatkan naga hidup alih-alih mayat. Naga merah menyala, jika dilihat dari warnanya saja, ini adalah naga api. Keberuntungan roh naga di tungku roh yang dalam kali ini benar-benar bagus. Jarang ada naga, dan itu benar-benar cocok dengan atribut 5 elemennya. Hanya saja Yang Chen masih belum bisa menilai apakah ini naga muda atau naga tua. Pada titik ini, masa depan roh naga masih belum diketahui. Dia tidak tahu tuan dan kekuatan macam apa yang mampu membekukan naga api hidup-hidup. Melihat air mancur magma di sebelahnya, ini hanyalah kawah super yang paling cocok untuk kelangsungan hidup naga api. Namun, kawah super ini kini dibekukan oleh formasi, hanya menyisakan mata air dengan radius kurang dari 2 kaki. Itu juga bisa menunjukkan panasnya magma bawah tanah, tetapi tidak bisa berdampak apapun pada balok es. Ini adalah segel dari klan naga itu sendiri. Segala yang dilihat Yang Chen dikomunikasikan dengan roh naga di tungku roh yang dalam dengan kesadaran spiritualnya. Mengenai klan naga, roh naga pasti tahu lebih banyak daripada Yang Chen. Pada saat ini, dia segera memberikan penjelasan. Segel milik klan naga sendiri, Yang Chen menghela napas lega, jadi mudah dimengerti. Selama itu adalah sesuatu yang dibuat oleh klan naga, bahkan jika itu dibesar-besarkan, itu bisa diterima. Belum lagi membekukan naga api, bahkan yang lebih keterlaluan pun bisa diterima. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada naga ini, singkatnya, ia membeku seperti ini. Yang Chen tidak dapat melihat cukup jauh, atau masih ada luka di tubuh naga itu. Leluhur keluarga Wang beruntung dan menemukan naga hidup ini, jadi mereka menghabiskan beberapa generasi mencari rumput belitan naga. Mengenai Wang Dongzu, ia tidak hanya memiliki benih rumput naga melingkar, tetapi juga mendapat bantuan Yang Chen untuk membudidayakannya dan menumbuhkannya. Dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap kecuali angin timur. Wang Dongzu sudah bergerak. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel tangan. Dapat dilihat bahwa ia tidak begitu mengenal cara ia mengucapkan mantra. Kemungkinan besar ia belum pernah mempraktikkannya di tempat lain. Saat satu persatu mantra bersinar dimasukkan ke dalam es, Yang Chen akhirnya melihat perubahan pada es. Lebih tepatnya, itu adalah transformasi formasi di bawah es. Formasi susunan itu perlahan berhenti mengembunkan es dan mulai mencairkan es secara perlahan. Bongkahan es yang besar itu semakin menghangat, dan tidak lagi sedingin sebelumnya. Wang Dongzu membuat segel tangan terakhir, garis-garis di tanah berkedip beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan lagi. Yang Chen dapat melihat dengan jelas bahwa yang dilakukan Wang Dongzu hanyalah mematikan formasi di tanah. Selama esnya tidak lagi tersegel oleh formasi tersebut, hanya panas dari tubuh naga api tersebut yang mampu mencairkan bongkahan es besar itu secara perlahan. Selain itu, bagian dalam naga api tidak hanya mencair, tetapi area mata air magma yang tidak sepenuhnya tertutup oleh es juga perlahan meluas. Suhu ruang bawah tanah juga terus meningkat. Segalanya sesuai dengan yang diharapkan Yang Chen. Bongkahan es mulai berubah dari dalam, dan segera, jejak air mulai muncul di tanah. Air mengalir ke tempat yang tidak diketahui di sepanjang garis formasi. Es juga perlahan-lahan menjadi lebih kecil, dan dinding es juga menjadi lebih tipis. Di bawah serangan dari dalam dan luar, es terus mencair menjadi air jernih. Namun, esnya terlalu tebal, dan butuh waktu lama untuk mencair sepenuhnya. Naga tua, jika ada kesempatan, maukah kau mencoba memilikinya? Kali ini, Yang Chen mengajukan pertanyaan yang sangat praktis kepada roh naga, pertanyaan yang akan segera terjadi. Roh naga itu sudah lama berkonflik. Ia tidak tahu apakah ia harus melakukan hal seperti itu. Di satu sisi ada jenisnya sendiri, dan di sisi lain ada tubuhnya sendiri. Itu tampak seperti pilihan yang mudah, tetapi ketika benar-benar harus menghadapinya, sangat sulit untuk mengeraskan hatinya. Saya akan menunggu dan melihat. Roh naga itu masih belum membuat keputusan yang cepat. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika naga itu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Jika tidak memiliki kesempatan sama sekali, aku akan merasukinya. Meskipun tampaknya roh naga itu masih agak bimbang, Yang Chen memiliki kekaguman terhadapnya. Mampu menahan godaan memiliki tubuh dalam keadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Namun, orang terkutuk itu benar-benar punya ide seperti itu untuk ras naga. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Roh naga itu masih meminta bantuan Yang Chen. Seperti yang kau katakan, jika naga itu punya kesempatan, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mungkin ia akan menuai apa yang telah ditaburnya. Yang Chen tidak langsung menyetujui permintaan roh naga itu. Sebaliknya, ia menyampaikan pikiran ini kepadanya, jika tidak ada kesempatan, kau dapat memilikinya. Kau dapat melakukan sisanya sendiri. Paling-paling, aku hanya bisa memberitahumu bagaimana cara melepaskan diri dari rumput belitan naga itu. Ketika dia tahu bahwa Wang Dongzu mungkin ingin menangkap naga itu, Yang Chen menyadari bahwa ini mungkin merupakan kesempatan bagi roh naga, itulah sebabnya ia mengikutinya seperti ini. Yang Chen tidak sebegitu hinanya membunuh dan merampok roh naga. Semuanya terserah pada roh naga. Dengan kata-kata Yang Chen sendiri, dia tidak ingin terlibat dalam hal ini. Setiap kultivator memiliki batasannya sendiri. Mereka dapat membunuh dan merampok, mereka dapat melakukan segala macam kejahatan, selama mereka percaya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan hal itu tidak akan memengaruhi hati Dao mereka. Selain balas dendam, Yang Chen tidak memikirkan hal lain.
Barang-barang yang ditinggalkan oleh para dewa pengadilan surgawi untuknya sudah cukup bagi keluarga Yang Chen untuk bercocok tanam dengan nyaman. Tidak perlu bagi Yang Chen untuk melakukan kejahatan demi harta duniawi ini. Sama seperti kejadian ini mungkin merupakan kesempatan bagi roh naga. Yang Chen berjanji untuk memberi kesempatan pada roh naga untuk memilikinya. Dia hanya memenuhi janjinya. Mengenai apakah akan memilikinya atau tidak, itu adalah urusan roh naga itu sendiri. Yang Chen telah melakukan bagiannya, sisanya bukan urusannya. Roh naga pun terdiam pada saat ini, diam menunggu situasi berkembang. Apapun yang dilihat Yang Chen, dia akan terus-menerus menginformasikannya kepada roh naga, sehingga memungkinkan dia menilai situasi pada waktunya. Butuh waktu lebih dari 10 hari agar bongkahan es raksasa itu mencair. Selama 10 hari ini, seluruh ruang bawah tanah telah berubah. Awalnya, tempat itu tertutup es dan berwarna putih. Sekarang, tempat itu telah berubah menjadi merah tua magma. Seolah-olah telah berubah menjadi dunia api hanya dalam beberapa hari. Es di tubuh naga itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Naga yang membeku itu mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah hendak bangun. Chapter 1706. Tangan Wang Dongzu sangat cepat. Faktanya, ketika es setebal sekitar 3 meter, gelang yang terbuat dari rumput belitan naga telah melilit leher naga itu. Begitu es mencair sepenuhnya, rumput belitan naga akan melilit tubuh naga itu sepenuhnya. Rumput belitan naga benar-benar sesuai dengan namanya. Saat bersentuhan dengan sisik naga, rumput itu tampak terstimulasi oleh sesuatu. Rumput itu tumbuh dengan cepat dan duri-duri tipis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanaman merambat itu dan menusuk sisik naga itu. Walaupun tubuh naga itu sangat panas, rumput belitan naga tidak memengaruhinya sama sekali. Tubuh naga yang panjangnya hampir beberapa ratus meter itu langsung terbungkus oleh rumput belitan naga. Pada saat ini, naga itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang dalam yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Mata naga itu tampak memancarkan cahaya. Naga itu hanya mengeluarkan raungan naga sebelum dililit dengan kuat oleh rumput belitan naga. Salah satu ujung rumput belitan naga melilit pergelangan tangan Wang Dongzu. Kali ini, naga itu sepenuhnya terikat oleh rumput belitan naga dan tampaknya tidak memiliki peluang untuk melepaskan diri. Hahaha. Wang Dongzu menatap naga merah yang terbungkus erat oleh rumput belitan naga dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang, hahaha, bergema di ruang bawah tanah yang kosong. Akhirnya, aku berhasil. Suara Wang Dongzu sangat histeris. Ada perasaan lega dan gila di dalamnya. Sangat sulit untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ada yang salah. Setelah mendengarkan uraian Yang Chen, roh naga itu mengirimkan sebuah pikiran kepada Yang Chen. Seekor naga yang hidup pasti akan bereaksi terhadap rumput belitan naga. Rumput belitan naga adalah musuh bebuyutan ras naga. Hal ini hampir tertanam dalam naluri ras naga. Selama naga masih sadar, bahkan jika tidak sadar, tubuhnya akan bereaksi secara alami terhadap rumput belitan naga. Seharusnya tidak dalam keadaan tidak bernyawa seperti itu. Yang Chen juga menyadari ada yang tidak beres. Mata naga besar itu tidak memancarkan cahaya vitalitas. Sebaliknya, ada semacam keputusasaan. Bahkan kata, linglung, tidak cukup untuk menggambarkan naga di depannya. Jika bukan karena sedikit vitalitas dalam tubuh naga itu, Yang Chen pasti akan curiga kalau itu adalah mayat seekor naga. Mati. Sebelum Yang Chen sempat mengetahui apa yang terjadi pada naga api itu, Wang Dongzu sudah berteriak. Batu tempat Yang Chen bersembunyi tiba-tiba meledak. Dia telah ditemukan. Reaksi pertama Yang Chen adalah menjalankan teknik pemurnian tubuh secara ekstrim dan melindungi dirinya sendiri dengan kuat. Boom, boom, boom. Puluhan petir ilahi meledak di samping Yang Chen. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan tempat Yang Chen bersembunyi menjadi debu. Faktanya, ketika Yang Chen pertama kali tiba di sini, dia sudah ditemukan oleh Wang Dongzu. Formasi susunan di tanah bukan hanya formasi susunan penyegel es. Orang yang mengendalikan mata susunan dapat dengan mudah menemukan orang luar di sekitarnya. Formasi susunan yang ditinggalkan klan naga memiliki efek yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saat itu, Wang Dongzu terkejut sekaligus takut. Ia terkejut karena ada orang yang benar-benar melacaknya ke tempat ini tanpa suara. Ia takut jika ada yang menyabotase dirinya saat ia membuka es, semua usahanya akan sia-sia. Dia tidak tahu siapa yang mengikutinya dan dia tidak tahu kekuatan pihak lain. Dia sangat gugup. Baru ketika rumput belitan naga mulai beraksi penuh dan melilit naga api itu sepenuhnya dan semuanya berada di bawah kendalinya, dia merasa sangat gembira. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melancarkan serangan. Wang Dongzu tidak mengenali sosok Yang Chen saat muncul. Pada saat ini, penampilan dan sosok Yang Chen masih seperti Liu Xiang. Wang Dongzu sama sekali tidak memiliki kesan apapun tentang gambar ini. Namun, hal ini tidak menghalangi Wang Dongzu untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya selanjutnya. Seorang junior manusia abadi dapat terbunuh dalam hitungan menit. Yang mengejutkan Wang Dongzu adalah bahwa lusinan petir ilahi yang ia kira sangat ampuh ternyata tidak berpengaruh setelah ledakan tersebut. Si manusia abadi junior yang ingin disingkirkannya ternyata berdiri di sana tanpa cedera, tanpa satu pun luka di tubuhnya. Terlalu percaya diri, mati saja demi aku. Wang Dongzu mendengus dingin. Rumput belitan naga di tangannya bergerak. Tubuh naga besar itu tampaknya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Wang Dongzu dan terbang menuju Yang Chen. Ia membuka mulutnya dan api yang berkobar dengan mudah melahap Yang Chen. 3 kali berturut-turut, dia menggunakan tangan besi untuk membunuh Yang Chen. Pada titik ini, Yang Chen tidak punya alasan untuk melakukan kesalahan dan langsung melakukan serangan balik. Tubuh besar naga bumi tiba-tiba muncul dan melilit tubuh naga api. Yang Chen yang berada di dalam api menghilang. Meskipun Wang Dongzu telah menatap ke sisi ini, dia tidak tahu bagaimana Yang Chen menghilang. Mustahil baginya untuk terbakar oleh api itu.
Wang Dongzu juga tahu bahwa naga bumi yang mengerikan ini yang dapat melilit naga itu dan tidak dirugikan mampu menghalangi api yang lebih kuat. Meskipun naga api itu kuat, ia adalah naga api yang sedang sekarat. Ia tidak dapat dibandingkan dengan saat ia berada dalam kondisi puncaknya. Jika seorang ahli manusia abadi, mustahil untuk menghindari serangan naga api. Sayangnya, Wang Dongzu bertemu Yang Chen, seorang ahli tingkat Grandmaster yang bermain dengan api. Bahkan roh naga, sebagai naga api, tidak berani mengatakan bahwa ia dapat bersaing dengan Yang Chen dalam bermain api. Mustahil untuk berhadapan dengan Yang Chen hanya dengan satu benih api. Mengendalikan naga api telah menyita setidaknya setengah perhatian Wang Dongzu. Setengah lainnya sibuk mencari keberadaan Yang Chen. Jika bukan karena formasi yang menemukan Yang Chen sejak awal, Wang Dongzu tidak akan dapat menemukan jejak Yang Chen. Sekarang formasi telah ditutup, bahkan lebih mustahil baginya untuk menemukan Yang Chen. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya. Karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Yang Chen terdengar seperti panggilan neraka dari belakang Wang Dongzu, menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia ingin mengendalikan naga api itu untuk terus menyerang, tetapi kekuatan naga bumi itu terlalu besar. Naga itu sama sekali tidak terpengaruh oleh rumput yang terjerat naga itu. Wang Dongzu tidak dapat mengendalikan naga api itu meskipun dia ingin. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika cahaya pedang terbang melewati lehernya, memberinya perasaan dingin. Pada saat ini, Wang Dongzu tiba-tiba teringat identitas Yang Chen dengan kata-kata, setiap hutang ada pemiliknya. Pikirannya jernih, tetapi dia tidak bisa mengatakannya di mulutnya. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa suara di tenggorokannya, lalu dia jatuh ke tanah dan tidak ada suara. Gelang rumput yang terjerat naga itu kehilangan kendali, dan naga api itu tidak bisa lagi bergerak. Ia jatuh ke tanah bersama naga bumi yang besar. Dua tubuh yang sangat berat itu menghancurkan lubang besar yang dalam di tanah, dan bahkan garis-garis susunan beku hancur total. Hampir mustahil untuk pulih tanpa tuan dari klan naga. Naga tua, apa yang terjadi dengan naga ini? Yang Chen mengeluarkan tungku roh yang dalam dan meletakkannya di lubang hidung naga api yang besar. Dia mengendalikan roh naga untuk meninggalkan tungku roh yang dalam dan mengebor ke dalam lubang hidung naga api. Chapter 1707. Apa yang tidak dapat dilihat oleh roh naga, Yang Chen selalu memberitahunya apa yang terjadi melalui kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, ada kesempatan seperti itu. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung masuk ke kepala naga dan mulai memeriksa apa yang terjadi pada naga itu. Yang Chen menyingkirkan naga bumi dan kemudian melepaskan gelang rumput terjerat naga dari tubuh Wang Dongzu. Wang Dongzu telah meninggal dan jejak kesadaran spiritualnya langsung menghilang. Yang Chen dengan mudah mengambil gelang itu sebagai miliknya, lalu mengendalikan gelang itu dan melepaskan tubuh naga yang besar itu. Roh naga memasuki tubuh naga dan mata besar naga itu tertutup. Yang Chen tidak tahu berapa lama roh naga itu akan bertahan. Setelah mencari di tubuh Wang Dongzu, ia mulai mengitari tubuh naga yang besar itu untuk melihat apa yang terjadi pada naga itu, sehingga ia dibekukan oleh rekannya. Setelah hanya setengah lingkaran, Yang Chen menemukan ada 4 luka mengerikan di tubuh naga itu. Dilihat dari lukanya, naga api itu telah melukai organ dalamnya. Luka yang sama pada seorang kultivator manusia pasti sudah mati. Sekalipun vitalitas naga itu kuat, luka seperti itu sudah cukup untuk membuat naga itu mati. Sudah merupakan keajaiban bahwa ia masih hidup. Diperkirakan naga api itu saat itu sedang terluka parah dan rekannya tidak dapat menyelamatkannya, maka ia menggunakan formasi es untuk menyegel seluruh tubuh naga api itu, dan ketika ia berhasil menyelamatkannya, segelnya pun terbuka. Namun tidak jelas apa yang terjadi kemudian, sehingga pendampingnya tidak kembali untuk membuka segel pengobatan, melainkan dibekukan hingga sekarang. Es mencair, dan darah pada luka naga juga mencair menjadi cairan. Akan tetapi, darah naga itu tidak mengalir ke bawah, melainkan menggantung di sekitar luka dan sesekali merembes keluar dari tubuh. Untuk saat ini, Yang Chen tidak berani mengobatinya, dia tidak tahu bagaimana roh naga itu berada di tubuh naga itu, karena takut mengganggunya. Namun, darah pada luka naga itu tidak bisa disia-siakan, dan tidak ada orang luar di sini. Itu hanya menguntungkan pedang terbang hantu darah dan A.B. Ras naga adalah ras naga, meskipun itu adalah naga yang sekarat, darahnya masih merupakan tingkat kultivasi asli. Pedang terbang hantu darah menyerap sebagiannya dan tubuh A.B. menyerap sebagiannya. Tampaknya mereka telah memperoleh tingkat pertumbuhan kekuatan tertentu. Menurut perkiraan Yang Chen, dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun agar pedang terbang hantu darah dapat terintegrasi dan terserap sepenuhnya. Setelah lebih dari 4 jam, tepat ketika Yang Chen merasa naga api itu akan mati jika dia tidak mengobati lukanya, naga itu akhirnya membuka matanya lagi. Luka-lukanya terlalu parah, kata naga itu dengan suara rendah. Jiwa naga yang asli sudah compang camping, dan tidak dapat dipulihkan. Sepertinya aku dapat mengambil alih tubuh yang lain. Lukanya perlu diobati terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuh ini akan benar-benar mati sebelum Anda bisa memilikinya. Yang Chen tidak banyak bicara dan langsung memberikan pendapatnya. Jika kau mampu, silakan bergerak. Roh naga itu tidak membantah Yang Chen. Dia baru saja memeriksa kondisi tubuh naga itu secara menyeluruh dan tahu seberapa serius situasinya. Luka seperti itu, bahkan sahabat-sahabat naga api pun tidak punya cara untuk mengobatinya tepat waktu, dan kultivator lain pun tidak akan mampu mengobatinya. Bahkan seorang master alkemis kelas 6 atau 7 yang lebih maju dari Yang Chen mungkin tidak dapat mengobati luka yang begitu mengerikan. Untungnya, Yang Chen bukan seorang master alkemis biasa. Meskipun Yang Chen hanya memiliki kekuatan seorang master alkemis kelas 5, Yang Chen telah memurnikan sekumpulan pil giok jamur Ganoderma berkhasiat kelas 5 yang dapat menyelamatkan nyawa. Ramuan penyelamat hidup yang menghabiskan banyak poin jasa Yang Chen tampaknya digunakan pada saat ini.
Situasinya mendesak, Yang Chen tidak bertele-tele, dan langsung melemparkan semua pil giok jamur Ganoderma berkhasiat kelas 5 di tangannya ke mulut naga api. Ramuan itu bekerja dengan cepat, dan setelah beberapa saat, luka-luka pada naga api itu perlahan-lahan mulai berkeropeng dan menutup, serta tidak lagi berdarah. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa lukanya sudah jauh lebih baik. Namun, tubuh naga api itu terlalu besar, panjangnya ratusan mil, hanya tubuh naga itu sendiri saja yang tebalnya puluhan mil. Beberapa lusin pil giok jamur Ganoderma roh tingkat 5, bahkan jika itu adalah pil yang mengandung banyak poin pahala, tidak dapat menyembuhkan naga api sepenuhnya. Meski begitu, naga api telah sepenuhnya lolos dari keadaan hidup dan mati yang berbahaya, dan ada cukup waktu bagi roh naga untuk mengambil alih. Roh naga tidak membuang waktu, setelah merasakan bahwa tubuh naga api telah menyerap ramuan itu sepenuhnya, ia menyapa Yang Chen dan memulai proses pengambil alihan. Yang Chen tidak mengganggunya, dan menunggu dengan tenang. Ini baru permulaan, ada banyak hal yang perlu dikatakan dengan jelas setelah roh naga mengambil alih. Tubuh naga api itu mulai bergetar tak beraturan, dan sesekali menghantam tanah dengan suara keras. Seluruh proses pengambil alihan tubuh berlangsung selama hampir sebulan, dan guncangan pada tubuh naga api perlahan berhenti. Saat mata naga itu terbuka lagi, Yang Chen sudah bisa menemukan perasaan yang familiar dari cahaya mata naga itu. Tubuh besar naga api itu mulai menyusut perlahan-lahan, dan setelah beberapa saat, panjangnya menyusut hingga beberapa kaki. Maaf, aku tidak terbiasa mengendalikan tubuh. Ada suara yang familiar di mulut naga itu, yang merupakan suara yang roh naga itu komunikasikan dengan Yang Chen. Pada saat yang sama, tubuh naga yang ramping itu terus berputar, seolah-olah roh naga itu menggerakkan tangan dan kakinya. Aku rasa aku telah menepati janjiku. Yang Chen duduk di tempat yang sama dan berkata sambil tersenyum menghadap naga api. Ya, kau telah memenuhi janjimu. Naga api itu berhenti berputar dan berkata. Kesepakatan antara Yang Chen dan roh naga tahun itu adalah bahwa roh naga untuk sementara akan berfungsi sebagai roh tungku roh mendalam milik Yang Chen, dan ketika ada tubuh yang cocok, itu akan membantu roh naga untuk mengambil alih. Selama bertahun-tahun, tungku roh yang dalam telah sepenuhnya memulihkan kekuatan roh naga, dan Yang Chen telah menemukan tubuh naga api ini. Pada titik ini, janji Yang Chen telah sepenuhnya terpenuhi. Di antara kita seharusnya tidak menjadi musuh, kan? Yang Chen tersenyum dan menanyakan kalimat yang tampaknya tidak disengaja. Kami bukan musuh. Setelah hening sejenak, sang naga api pun menjawab, dan sepertinya itu pula kesimpulan yang didapat setelah pergumulan dalam benaknya. Sebenarnya roh naga itu sedikit enggan dalam hatinya. Sebagai seekor naga yang bermartabat, ia malah merendahkan diri menjadi roh kecil, meskipun niat awal Yang Chen adalah untuk kebaikannya sendiri, tetapi harga diri yang arogan juga akan membuat roh naga merasa tidak nyaman. Jika bukan Yang Chen, pasti sudah digantikan orang lain, atau naga api itu akan menyemburkan api untuk membunuh pihak lain sekarang. Hal memalukan menjadi roh tidak boleh diketahui, bahkan jika Yang Chen adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, Yang Chen berbeda dari yang lain. Sekarang luka yang dialami naga api itu masih membutuhkan bantuan Yang Chen, dan naga api itu sendiri tidak berdaya. Alasan penting lainnya adalah Yang Chen memiliki senjata ajaib yang terbuat dari rumput naga, yang sekarang menjadi musuh bebuyutan naga api. Chapter 1708. Roh naga itu memiliki tubuh dan secara alami benar-benar berbeda dari situasi yang tinggal di tungku roh yang dalam sebelumnya, dan hubungan antara kedua belah pihak pasti akan sedikit berubah. Naga yang sombong itu pasti akan berusaha menghilangkan hal-hal yang telah membuatnya kehilangan muka. Yang Chen sudah lama memahami hal ini, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya dan tetap memenuhi janjinya. Kartu truf Yang Chen bukan hanya gelang rumput naga. Anda harus tahu bahwa bagian yang tersisa dari seluruh rumput naga ada di tangan Yang Chen dan telah sepenuhnya diintegrasikan dan diserap oleh Ahbi. Jika digunakan, itu bukan hanya kekuatan gelang rumput naga. Saya harap Anda bisa menyetujui beberapa syarat. Naga api itu terdiam beberapa saat dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Syarat apa? Tanya Yang Chen. Kau tak boleh mengungkapkan pada siapapun bahwa aku adalah roh alatmu. Benar saja, seperti dugaan Yang Chen, syarat pertama yang diajukan naga api itu adalah tidak boleh mengungkapkan bahwa dia adalah roh alat. Ras naga adalah ras yang sombong dan tidak boleh menerima penghinaan. Secara relatif, beberapa keturunan ras naga tidak terlalu peduli, seperti Xiao Tian, seperti Long Xuan, mereka tidak memiliki tekanan untuk menjadi hewan peliharaan monster dan pelayan Yang Chen. Ya, Yang Chen tahu skala terbalik pihak lain. Kondisi semacam ini yang tidak mengharuskan Yang Chen membayar apapun, dia menyetujuinya dengan sangat cepat. Apakah kamu berjanji? Naga api itu tampaknya tidak mempercayai Yang Chen dan bertanya. Demi iblis hatiku, aku tidak akan pernah mengungkapkannya. Yang Chen mengangkat tangannya dan membuat sumpah iblis hati. Sumpah iblis hati lebih efektif daripada jaminan apapun. Ketika Yang Chen bersumpah, naga api itu tampak lega dan segera menjadi senang, dan ucapannya menjadi lebih santai. Benih api sumber kehidupan tubuh ini adalah api naga yang ungu, benih api tingkat 9. Setelah naga api itu menguasainya, ia juga sedikit memahami keadaan tubuh aslinya. Kamu belum punya benih api seperti ini. Aku akan menukarkan api naga yang ungu dengan api naga pemakan rohmu. Bagaimana? Benih api sumber kehidupan asli dari roh naga adalah api naga pemakan roh. Sekarang naga api itu memiliki tubuh, tetapi tidak ada benih api asli, jadi ia hanya bisa meminta bantuan dari Yang Chen. Untungnya, naga api ini juga memiliki benih api kehidupannya sendiri, sehingga bisa digunakan untuk bertukar. Bagi roh naga, benih api kehidupan yang dikendalikan tubuhnya adalah api naga yang ungu, sedangkan benih api kehidupan yang dikendalikan jiwanya adalah api naga pemakan roh. Mampu mengendalikan kedua jenis benih api akan sangat bermanfaat bagi pemulihan naga api di masa mendatang.
Bahkan jika dia harus menggunakan naga api matahari ungu tingkat 9 untuk ditukar dengan naga api pemakan roh tingkat 7, dia akan bersedia. Tidak masalah. Hal baik semacam ini, tentu saja, Yang Chen tidak punya alasan untuk menolak, dan langsung setuju. Dan Yang Chen juga sangat lugas. Dia langsung memisahkan seberkas api naga pemakan roh dari tungku roh yang dalam dan memegangnya di telapak tangannya, menunggu naga api datang dan bertukar. Selama Yang Chen berjanji tidak akan mengungkapkan masa lalu Huolong yang memalukan, Huolong tidak akan memiliki permusuhan dengan Yang Chen. Sebaliknya, Huolong sangat berterima kasih kepada Yang Chen karena telah menyelamatkan hidupnya. Melihat ini, tanpa berkata apa-apa, ia maju dan menelan benih api di tangan Yang Chen. Kemudian ia membuka mulutnya dan seberkas benih api ungu jatuh di tangan Yang Chen. Dengan dua kondisi berturut-turut, kedua belah pihak bekerja sama dengan baik, dan hubungan kerja sama semua orang tampak sedikit lebih dekat. Hanya saja naga api masih mempertahankan wujud naga ini dan tidak terpikir untuk berubah wujud menjadi manusia. Yang Chen memahami bahwa klan naga adalah ras yang sombong dan tidak akan pernah berpikir bahwa wujud manusia layak diubah. Mereka akan mempertahankan wujud naga hampir sepanjang waktu dan tidak akan berubah. Cedera di tubuhku sudah sedikit membaik sekarang. Meskipun tidak fatal, aku yakin dengan penglihatanmu, kamu pasti tahu seberapa seriusnya. Naga api mulai mengajukan permintaannya yang ketiga, aku tahu kamu punya kemampuan, bisakah kamu memurnikan sejumlah pil obat yang cocok untuk menyembuhkan lukaku? Apa yang kamu gunakan untuk menukarnya? Yang Chen tidak langsung setuju, juga tidak menolak, tetapi mengajukan pertanyaan. Untuk mengobati luka-luka di tubuh naga api secara tuntas, pil giok jamur Ganoderma berkhasiat tingkat 5 jelas tidak cukup. Mungkin pil jamur Ganoderma berkhasiat tingkat 6 akan lebih efektif. Namun, dengan hubungan Yang Chen dan naga api saat ini, mengapa Yang Chen harus menghabiskan jasanya sendiri untuk mengobati luka-lukanya? Tanpa manfaat yang cukup, Yang Chen tidak akan pernah setuju. Persahabatan adalah persahabatan, bisnis adalah bisnis. Terlebih lagi, Yang Chen juga sangat jelas bahwa naga api pernah ingin bunuh diri untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi, dan dia tidak bisa dengan mudah setuju. Tungku roh mendalammu saat ini masih kekurangan satu roh. Naga api itu nampaknya sudah siap dan langsung menjawab, aku akan memberimu roh yang benar-benar cocok, dan kau membantuku menyembuhkan, bagaimana? Roh yang cocok. Minat Yang Chen tiba-tiba meningkat dan dia menatap naga api dengan rasa ingin tahu. Begitu roh naga direbut, tungku roh mendalam tidak akan memiliki roh, yang berarti tungku roh mendalam mungkin tidak sekuat sebelumnya. Selain efek obatnya yang lebih lemah, pil obat yang dimurnikan tidak akan memiliki tanda pil berbentuk naga ikonik sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tanpa roh naga sebagai roh, tidak akan ada tanda pil berbentuk naga, hanya tanda pil biasa. Jika bukan untuk memenuhi janji kepada roh naga, Yang Chen tidak akan membiarkan roh naga pergi. Sekarang naga api menyebutkan roh, Yang Chen tentu saja sangat tertarik. Kau tahu, alasan mengapa aku mengalami kejang adalah karena roh naga ini telah rusak parah dan tidak dapat dipulihkan. Naga api tahu bahwa Yang Chen akan tertarik, jadi dia tidak menjualnya dan segera berkata, tetapi roh naga tidak mati, hanya saja tidak memiliki kesadaran, tetapi naluri untuk mengendalikan benih api masih ada. Jadi, roh naga asli dari naga api ini sebenarnya lebih cocok daripada dirimu untuk menjadi roh dari tungku roh mendalam, kan? Yang Chen mengambil alih kata-katanya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Roh naga memiliki pikiran, jadi mudah mengendalikan api, dan juga baik untuk bekerja sama dengan Yang Chen dalam alkimia. Namun, ada keuntungan dan kerugiannya. Dalam alkimia, ada dua pemimpin. Begitu kerja sama tidak baik, akan langsung ada masalah. Dan jika roh dipromosikan di masa depan, ia juga akan bersaing dengan sang alkemis untuk inisiatif. Namun, roh naga yang tidak memiliki kesadaran dan hanya meninggalkan naluri untuk mengendalikan api sama sekali tidak memiliki kekurangan seperti itu. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam alkimia, ia sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Chen. Karena hanya ada satu pemimpin, secara relatif, tidak akan ada masalah dalam proses alkimia, dan efek obat yang dimurnikan mungkin lebih baik. Secara khusus, roh ini juga merupakan roh naga, dan pil obat yang disempurnakan di masa depan juga akan memiliki tanda pil berbentuk naga, yang juga akan menghemat kesulitan Yang Chen dalam menjelaskannya kepada anggota tingkat tinggi dari Sekte Surga Mendalam di masa depan, membunuh dua burung dengan satu batu. Dapat dikatakan bahwa roh naga sangat jelas tentang jenis roh apa yang dibutuhkan Yang Chen saat ini. Kondisi pertukaran ini hampir mustahil untuk ditolak oleh Yang Chen. Setuju. Yang Chen tidak berpikir lama dan dengan senang hati menyetujui persyaratan ini. Itu pasti merupakan kesepakatan yang hemat biaya untuk menukar beberapa pil obat berkhasiat dengan minuman keras yang cocok, dan Yang Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Mengenai hubungan masa depan dengan roh naga, itu adalah masalah masa depan, bukan? Chapter 1709. Tampaknya tidak ada keraguan tentang kualitas alkimia Yang Chen. Bahkan pil obat tingkat tertinggi yang telah disempurnakan Yang Chen dengan tungku roh mendalam sejauh ini hanya di kelas 6. Untuk naga api sebesar itu, efek pil obat kelas 6 benar-benar terbatas. Namun, naga api mempercayainya. Hanya dapat dikatakan bahwa setelah Yang Chen memurnikan beberapa pil obat berkhasiat, roh naga juga seharusnya memiliki perasaan yang samar. Tanpa diduga, setelah Yang Chen mengucapkan kesepakatan itu, naga api itu tidak mengatakan apa-apa dan menyemburkan bola cahaya yang terbungkus dalam gas ungu pekat dari mulutnya dan segera mengirimkannya ke Yang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, bola cahaya yang terbungkus dalam gas ungu pekat ini seharusnya adalah jiwa asli naga api ini. Yang Chen sangat terkejut. Naga api itu benar-benar sangat percaya padanya. Tidak mengherankan, setidaknya di sini bersamaku, kamu memiliki reputasi yang baik. Naga api itu tampaknya melihat keraguan Yang Chen dan menjawab secara langsung.
Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Yang Chen berjanji akan menerimanya dan bahkan memberinya kesempatan untuk merasukinya saat kesempatan itu tiba. Sekarang, roh naga telah berhasil merasukinya dan Yang Chen sama sekali tidak mengingkari janjinya. Faktanya, Yang Chen bahkan bisa membiarkan roh naga tinggal di tungku roh mendalam untuk waktu yang lebih lama. Bagaimanapun, roh naga tidak mengetahui situasi di luar, tetapi Yang Chen tidak melakukannya. Aku butuh waktu untuk mengintegrasikan jiwa naga. Setelah integrasi selesai, aku bisa memurnikan pil obat untukmu. Setelah mendengarkan penjelasan roh naga, Yang Chen sama sekali tidak sopan dan langsung menerima kelompok cahaya itu. Kamu juga tahu bahwa setelah ada roh sejati, efek pemurnian pil obat adalah yang terbaik. Ya, naga api itu tidak keberatan dengan hal ini. Dia sendiri adalah roh dari tungku roh yang mendalam, jadi dia tahu perbedaan antara efek memurnikan pil obat dengan roh dan tanpa roh, dan dia sepenuhnya setuju. Selain itu, ada permintaan kecil. Persyaratan penyembuhan dan penggantian roh telah disetujui, dan kemudian roh naga mengajukan syarat berikutnya. Apa? Yang Chen sama sekali tidak sabar. Meskipun roh naga mengajukan syarat, Yang Chen tidak akan kehilangan keuntungan apapun. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk tidak mendengarkan. Hancurkan rumput naga melingkar dan harta ajaib yang dimurnikan dari rumput naga melingkar. Ketika Huolong mengatakan kondisi ini, dia merasa sedikit khawatir. Bahkan pemilik Blessing Gathering Pavilion tahu manfaat besar menangkap naga api hidup-hidup, jadi tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia takut Yang Chen akan menentangnya saat ini. Itu mudah. Yang Chen jauh lebih mudah diajak bicara daripada yang dibayangkan Huolong. Dia langsung bertanya, apa yang akan kau berikan padaku sebagai gantinya? Huolong bergumam pada dirinya sendiri. Kenyataannya, selain memperoleh tubuh, dia benar-benar bangkrut. Bahkan jiwa naga Huolong telah diperjualbelikan. Sungguh sulit baginya untuk mengambil keuntungan apapun untuk ditukar. Yang Chen tidak terburu-buru. Dia diam-diam menunggu Huolong mengambil keputusan. Rumput naga melingkar adalah musuh alami klan naga. Tidak mengherankan jika Huolong ingin menghancurkannya. Jika bukan karena Huolong tidak punya kekuatan untuk melakukannya, dia pasti sudah melakukannya sendiri. Rumput naga melingkar ada di tangan Yang Chen. Huolong masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan pil untuk menyembuhkan. Dia tidak berani bergerak, jadi dia hanya bisa menggunakan nada negosiasi ini. Bagaimana dengan 10 sisik naga? Setelah berpikir lama, Huolong berkata tanpa daya. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Selain tubuh barunya ini, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan apapun lagi. Untuk apa aku membutuhkan sisik nagamu? Aku tidak bermaksud untuk memurnikan harta karun ajaib klan naga. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, apakah menurutmu aku kekurangan harta karun klan naga? Petik 2. Huolong, yang penuh dengan harapan, tersedak kata-katanya. Banyak orang mendambakan harta karun di tubuh naga, tetapi Yang Chen sebenarnya tidak peduli dengan mereka. Namun, saat memikirkan harta karun di tubuh Yang Chen, Huolong langsung putus asa. Yang Chen benar-benar tidak berbohong. Harta karun di tubuhnya membuat orang curiga bahwa dia telah menguras harta karun klan naga. Lalu apa yang kamu inginkan? Huolong tidak punya pilihan lain. Yang Chen tidak menginginkan harta karun itu padanya, dan dia tidak bisa mengeluarkan barang bagus apapun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa menggerakkan Yang Chen. Suatu hari nanti, kamu harus membantuku tanpa syarat. Yang Chen bukan orang yang ceroboh. Penampilan Huolong sebelumnya tidak buruk, jadi Yang Chen tidak keberatan membantunya. Bagus. Huolong juga terus terang. Selama Yang Chen bisa menang dan menghancurkan rumput naga dan harta karun ajaib, dia bersedia membayar berapapun harganya. Selain itu, semua yang ditemukan di sini adalah milikku, termasuk bahan-bahan untuk susunan es. Yang Chen masih belum puas dan menambahkan syarat lain. Kesepakatan. Huolong kini sangat acuh tak acuh terhadap hal-hal duniawi ini. Selama bertahun-tahun di sumur Langya, dia sama sekali tidak memiliki tubuh. Apa gunanya memiliki lebih banyak barang? Lagi pula, selama luka-lukanya sembuh dan basis kultivasinya melonjak, apa yang tidak bisa dia dapatkan di masa depan? Ini hanyalah tempat di mana tubuh asli diawetkan, hal baik apa yang bisa ditinggalkan. Tidak buruk untuk mendapatkan janji dari klan naga sungguhan, setidaknya Yang Chen merasa itu tidak apa-apa. Bukankah itu hanya menghancurkan rumput naga yang terjalin dan harta sihir yang disempurnakan olehnya? Itu bukan apa-apa. Dengan kata lain, gelang rumput naga telah hancur. Rumput naga di kebun obat telah diserap oleh Ahbi. Akan sangat mudah bagi Ahbi untuk membuat rumput naga. Karena kedua pihak telah menyetujui persyaratannya, Yang Chen segera mulai bertindak. Gelang rumput lilitan naga dikeluarkan dan setelah meminta konfirmasi dari naga api, dia memanggil Xiao Tian dan memotong gelang itu menjadi beberapa bagian dengan pedang pemenggal abadi. Naga api juga tidak tinggal diam. Gelang rumput naga yang terjerat menjadi beberapa bagian dimuntahkan olehnya dengan api naga yang ungu. Api yang berkobar membungkus pecahan gelang itu dan mengubahnya menjadi abu dalam waktu singkat. Kebun obat biasa diambil dan di dalamnya terdapat rumput lilitan naga yang lengkap. Ahbi benar-benar memenuhi harapan Yang Chen dan dengan mudah menghasilkan rumput naga. Dibandingkan dengan kerja keras ratusan tahun di masa lalu, hasilnya jauh lebih cepat. Kesadaran spiritual naga api menjelajah dan setelah memastikan bahwa terdapat rumput jalinan naga yang lengkap di kebun obat, ia langsung menghancurkan seluruh kebun obat. Rumput lilitan naga pun berubah menjadi tumpukan debu seiring runtuhnya ruang taman obat dan tak ada lagi. Melihat bahwa satu-satunya rumput jalinan naga di dunia spiritual telah lenyap sepenuhnya, naga api jelas menunjukkan semacam kelegaan. Yang Chen dapat memahami suasana hatinya, musuh alaminya telah disingkirkan, dia seharusnya begitu santai. Pada titik ini, naga api tidak memiliki persyaratan lain.
Sekarang dia hanya menunggu Yang Chen untuk menyempurnakan pil penyembuh dan naga api untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian kedua belah pihak akan berpisah. Kecuali untuk membantu Yang Chen dengan satu hal di masa depan, diperkirakan tidak akan ada persimpangan lain. Naga api memang lelah. Dia baru saja berhasil menguasainya dan luka-lukanya hampir tidak berhenti memburuk. Selain bernegosiasi dengan Yang Chen dan membuang-buang energinya untuk menghancurkan rumput naga yang terlilit, naga api tidak sabar untuk menemukan tempat yang cocok untuk memulihkan diri. Chapter 1710. Demi kerjasama kita sebelumnya, aku akan meminjamkanmu tempat untuk memulihkan diri. Yang Chen melihat postur tubuh naga api itu dan dapat menilai situasinya saat ini. Dia sangat perhatian dan memberikan kenyamanan kepada naga api itu. Di mana ini? Saat berada di sudut istana naga, naga api itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Kecuali sedikit ketidakcocokan pada atribut kelima elemen, segalanya membuatnya begitu nyaman. Istana Naga, Yang Chen tidak menyembunyikannya dari naga api dan berkata sambil tersenyum, saya percaya Anda dapat beristirahat dengan baik di sini. Ketika saya menyerap jiwa naga, saya akan membantu Anda memurnikan pil. Selama waktu ini, kamu bisa merawat dirimu sendiri dengan baik. Pada titik ini, naga api merasa lega sepenuhnya. Lingkungan yang cocok, ditambah dengan cedera pada tubuhnya sendiri, membuatnya tidak dapat mengendalikan rasa lelah dan segera tertidur lelap. Naga api itu sama sekali tidak khawatir bahwa Yang Chen akan menghadapinya. Seperti yang dikatakan Yang Chen, diperkirakan kulit, tulang, dan dagingnya tidak seberharga istana naga Yang Chen. Setelah menenangkan naga api, Yang Chen akhirnya bisa memeriksa ruang besar ini dengan berani. Susunan es di lapisan bawah telah hancur oleh berat tubuh naga api dan naga bumi yang sangat besar. Tidak butuh banyak usaha bagi Yang Chen untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk susunan tersebut. Tegasnya, tidak diperlukan usaha apapun. Yang Chen hanya membiarkan naga bumi membuka mulutnya dan menelan seluruh tanah setebal puluhan kaki ke dalam perutnya, lalu membiarkannya menyaring beberapa hal spiritual dan memuntahkannya. Saat itu baru waktunya makan dan Yang Chen bahkan tidak menggerakkan tangannya. Harus dikatakan bahwa setelah memiliki naga bumi, itu membawa banyak kemudahan bagi Yang Chen. Selain memiliki pengawal yang kuat, ada juga alat peraga yang memungkinkan Yang Chen berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning kapan saja. Ditambah dengan kebun obat botol yang dimurnikan, Yang Chen dapat dikatakan berlatih teknik pemurnian tubuh sepanjang waktu. Adapun apa yang terjadi tadi, itu hanyalah sesuatu yang dikatakan naga bumi dengan santai. Jika ada situasi serupa di masa depan, tidak ada yang bisa menandingi mulut besar naga bumi yang bisa menelan bumi. Melihat tidak ada apapun di sini selain danau magma besar, Yang Chen memutuskan untuk pergi. Akan tetapi, saat matanya mengamati danau magma, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir. Bukan suatu kebetulan bahwa tubuh naga api telah membeku di sini selama ini. Danau magma seharusnya menjadi lingkungan yang sangat cocok untuk ditinggali naga api. Jika memang demikian, mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di bawah danau magma. Tempat ini telah membeku entah berapa tahun yang lalu. Jika ada makhluk hidup lain di bawah danau magma, mereka seharusnya sudah waspada sekarang. Namun, tidak ada pergerakan sampai sekarang, jadi seharusnya tidak ada. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Yang Chen untuk turun dan melihat-lihat. Dengan sekejap, Yang Chen muncul di atas danau magma, lalu terjun ke dalam danau magma. Penguasa api pembakar surga Yin Yang, sebuah danau magma belaka tidaklah berarti apa-apa. Memasuki danau magma, Yang Chen menemukan bahwa danau magma ini tidak dalam seperti biasanya. Namun, ini juga normal. Pada dasarnya, jika tidak ada alasan lain untuk danau magma, tidak masalah untuk langsung menuju ke tanah. Sepanjang danau magma, setelah menjelajah sejauh 100 mil, Yang Chen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lingkungan di sekitarnya selalu berupa magma merah menyala. Satu-satunya perubahan adalah suhu magma. Di sini, magma sudah sangat panas. Beruntungnya, bagi Yang Chen, sang Grandmaster api, hal itu tidaklah tak tertahankan. Dia tidak merasakan aura naga di danau magma, tetapi Yang Chen tidak berkecil hati. Naga api telah membeku di luar. Bahkan jika ada aura, setelah puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, aura itu telah menghilang tanpa jejak. Wajar jika tidak ada aura, dan merepotkan jika ada aura. Karena dia sudah memasuki danau magma, Yang Chen tidak akan pergi dengan mudah jika dia tidak menjelajahinya dengan hati-hati. Tempat ini berjarak lebih dari 10 juta mil dari daratan. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali lain kali. Dia akan menemukan semuanya sekaligus, agar tidak menyesalinya di kemudian hari. Saat ia terus turun, ia tetap tidak menemukan apapun, tetapi danau magma itu tidak memiliki dasar. Yang Chen menghitung jaraknya. Setelah menempuh jarak sekitar 1000 mil, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke udara, dan dia jatuh ke ruang merah menyala. Pada saat tubuhnya kosong, hati Yang Chen sudah merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Dugaannya benar, memang ada sesuatu yang aneh di danau magma ini. Di ruang merah menyala, hal pertama yang muncul di mata Yang Chen adalah sebuah istana besar, istana merah menyala. Tanahnya berwarna merah menyala, dindingnya berwarna merah menyala, dan bahkan atapnya berwarna merah menyala. Namun, merah tetaplah merah, tetapi warnanya sangat berlapis, dan orang-orang dapat membedakannya hanya dengan sekali pandang. Ruang yang begitu luas itu juga memiliki radius ribuan mil. Istana itu, atau tepatnya kompleks istana, menempati wilayah seluas 50 mil. Kelihatannya tidak besar, namun, ada aura di istana yang membuat orang-orang tanpa sadar bersujud menyembah. Sosok Yang Chen hampir langsung mendarat di depan kompleks istana dari udara. Melihat istana yang megah ini, Yang Chen dapat menebak tanpa bertanya bahwa ini pasti tempat di mana naga api awalnya tinggal. Atau lebih tepat disebut istana naga api. Di dunia fana,
Yang Chen pernah mengumpulkan Istana Naga Laut Selatan dan Rumah Harta Karun Istana Naga, tetapi semuanya berunsur air. Sekarang, dia benar-benar dapat menemukan Istana Naga berunsur api di alam spiritual, yang benar-benar merupakan hal yang menyenangkan. Untungnya, jiwa naga asli dari naga api tidak memiliki kesadaran, jadi ingatannya pun hilang. Kalau tidak, roh naga itu pasti akan tahu. Menghadapi Istana Naga Api seperti itu, bagaimana Yang Chen bisa tahan? Dia hanya melihatnya sebentar, dan ingin masuk. Akan tetapi, saat dia melangkah di pintu Istana Naga, pintu itu seperti terhalang oleh penghalang tak terlihat, dan dia tidak bisa melangkah maju. Jika Istana Naga dapat dimasuki dengan mudah, itu akan menjadi tidak berguna. Yang Chen sama sekali tidak terkejut. Pemilik Istana Naga tidak mati, dan jejak kesadaran spiritual yang tersisa masih ada di sana. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang asing masuk. Pada saat ini, Yang Chen ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada naga api, yang dengan mudah menyerahkan jiwa naga yang tidak sadarkan diri kepadanya. Mengeluarkan kelompok cahaya yang terbungkus dalam gas ungu pekat, kesadaran spiritual Yang Chen masuk ke dalam kelompok cahaya, dan kemudian meluas ke Istana Naga melalui kelompok cahaya. Terlepas dari apakah jiwa naga itu memiliki kesadaran atau tidak, bagaimanapun juga, dia adalah pemilik Istana Naga Api. Kesadaran spiritual Yang Chen secara alami membawa bau jiwa naga melalui jiwa naga. Pintu Istana Naga terbuka untuk Yang Chen dalam sekejap, dan tidak akan lagi menghalangi langkah Yang Chen. Dengan pengalaman sebelumnya mengumpulkan Istana Naga Laut Selatan, Yang Chen hanya berputar beberapa putaran dan menemukan pusat kendali tersembunyi jauh di dalam Istana Naga. Berdiri di depan pusat kendali, Yang Chen dengan mudah menggunakan jiwa naga untuk menghilangkan jejak kesadaran spiritual asli di pusat kendali, dan kemudian memasuki jejak kesadaran spiritualnya sendiri. Selanjutnya, Xiao Tian dibebaskan. Begitu dia melihat sekelilingnya, Xiao Tian sepertinya memahami sesuatu dan langsung menuju pusat kendali Istana Naga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.